pokoknya kamu harus ikut apa kata saya, bukan. Pemimpin yang baik itu adalah yang mendengarkan aspirasi Self branding kita di media sosial itu seperti apa, mulai harus difikirkan. Apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kesantrian yang diajarkan di pesantren? Halo teman-teman Itu semuanya, senang sekali bisa menemani kalian di podcast ini. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, di era digital modernisasi dan arus informasi yang nyaris tanpa batas, kita sering bertanya, di mana sih posisi santri hari ini? Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang makna santri di era perubahan, peran pesantren, serta tantangan dan harapan kita ke depan. Baik, sebelum kita memulai lebih jauh ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan kedua narasumber spesial kita hari ini. Yang pertama ada Ning Imas. Ini biodatanya saya ambil juga dari internet ya, Ning ya. Tapi semalam aku dengar udah ganti tahunnya. Yang pertama ada Ning Imas Fatimatuz Zahra. Beliau lahir pada tahun 1996. Betul, Ning? Dan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Lirboyo. Dan yang kedua ada Gus Rifkil Muslim Suyuti. Beliau lahir pada tahun 1987. Beliau suami dari Ning Imas Fatimatuz Zahra dan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Kaliwungu Kendal yang selama ini juga konsisten dalam kajian keislaman. Bersama saya Faradiana, mari kita mulai obrolan ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Menurut panjenengan, apa makna santri di era perubahan zaman serta apa nilai dan keunikan yang membedakan dengan pelajar pada umumnya? Boleh jawab? Ya, silakan Circle dulu. Jadi kalau kita bicara kaitan santri, ini tidak lepas dari yang saya sampaikan tadi malam waktu acara itu, bahwa memang santri atau pesantren ini adalah lembaga yang sangat berpengaruh mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai era sekarang, dan manfaatnya juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalau kita berbicara sejarah pesantren, tentunya tidak cuma di Indonesia saja, meskipun istilah pesantren ini Nusantara ya gitu. Tapi kalau sejarahnya bahwasanya dimulai di era ketika Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya, kemudian ada beberapa sahabat yang Abu Sufyan, Abu Hurairah dan kawan-kawan ini layak mendapatkan gelar santri pertama. Jadi kemudian perkembangan zaman dari Rasulullah dakwahnya ke sahabat, tapi kemudian sampailah singkat cerita ke Indonesia. Ini sejarah dari pesantren. Kemudian bagaimana santri menjawab perkembangan zaman di era sekarang ini? Alhamdulillah banyak pesantren yang sudah melek zaman, dalam arti menyiapkan sarana prasarananya agar santri ini juga relevan dengan zaman. Tidak cuma ngaji saja, seperti di Nawal Falah ini juga difasilitasi dengan beberapa sarana yang menunjang untuk mereka tidak cuma ngaji, tapi juga ekskulnya, life skillnya, dan segala macam. Yang penting pegangannya adalah al-muhafadzatu ala qadim sholeh wa ahli bid'ah al-aflah, yang ini sudah diterapkan jauh-jauh hari oleh mu'azzin ulama. Konsep ini yang kemudian diejawantahkan oleh hampir seluruh pesantren di Nusantara yang di bawah nama Al-Quran. Jadi tetap mengambil yang positif yang ada di zaman sekarang dan diterapkan sesuai dengan konsep-konsep dari tadi al-muhafadzatu lahiri tadi, dan juga agar tetap relevan dengan syariat sesuai dengan yang diajarkan oleh Quran, hadis maupun maksiat dari para pendahulu. Baik, jadi dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa santri dibentuk hanya bukan untuk ngaji ya, bukan untuk cerdas, tetapi juga matang secara moral dan spiritual, seperti itu. Menurut Ning Imas? Ya, memang perbedaan santri dengan murid pada umumnya ada pada nilai-nilai tadi, spiritual dan juga moral. Itu adalah sesuatu yang sangat bagian fundamental dari santri itu sendiri, yang sangat-sangat penting untuk dimiliki para penuntut ilmu di pondok pesantren. Jadi mungkin kita
bolehlah memiliki yang namanya cita-cita yang tinggi atau keinginan ingin menjadi apa ke depannya. Cuman ketika kita adalah seorang santri, maka yang paling penting diingat adalah menjaga nilai-nilai agama, spiritual, dan juga moral. Karena itu dua hal yang menjadi ciri khas daripada kesantrian itu sendiri. Mungkin ada juga ciri khas lain seperti halnya simbolis-simbolis daripada santri menggunakan sarung atau menggunakan kopiah atau kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang ala santri banget nih, yang tidak masalah. Itu merupakan tradisi yang sifatnya adalah tradisi ataupun pakaian yang biasa digunakan oleh santri. Namun pada dasarnya ruh daripada kesantrian itu adalah spiritual dan moral. Jadi keunikan-keunikan inilah yang mungkin membedakan santri dengan pelajar pada umumnya, begitu? Betul. Namun hari ini kita tahu bahwa hal itu mulai sedikit terkikis dengan arus informasi yang begitu masif, kemudian juga perkembangan teknologi, digitalisasi, modernisasi. Banyak santri yang diajarkan untuk menjaga malu, menjaga izah dan juga menjaga ifah seperti contohnya. Tapi ternyata di media sosial dia tidak menerapkan hal itu karena terpengaruh dengan cara orang-orang bermain media sosial, joget-joget atau kemudian ngomentarin hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau mungkin ngomong-ngomong yang mungkin sedikit bisa dianggap keterlaluan atau mungkin ada kasar gitulah. Ini merupakan tantangan bagi santri untuk juga menjaga akhlaknya, adabnya bahkan di dunia digital gitu. Karena nilai-nilai kesantrian itu harus kita terapkan dari segala lini kehidupan, bukan hanya offline saja tapi juga online pun sekarang sudah harus kita perhatikan bagaimana kita membawa diri di media sosial. Self branding kita di media sosial itu seperti apa, mulai harus difikirkan. Apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kesantrian yang diajarkan di pesantren? Itu juga harus kita pikirkan lagi. Ya, baik. Terima kasih, Neng. Kalau kita bicara tentang santri, tentu tidak bisa dilepaskan dengan tradisi. Nah, berkaitan hal itu, saya ingin bertanya, bagaimana keseharian santri dibentuk oleh tradisi, serta peran kiai dan ustadz dalam membangun ibadah dan akhlak? Silakan, Mas. Sebenarnya sudah diserahkan dengan kita masuk pesantren itu auto. Karena seorang kiai, sebagai muhasib maupun penerus dari muhasibnya, dalam hal ini sudah mengkonsepkan kurikulum yang sedemikian rupa. Pembiasaan mulai aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dengan jamaah, dengan ngaji sorogan, bandongan, ataupun nanti madrasahnya, kemudian juga musyawarahnya. Ini pembiasaan yang dilakukan yang tujuannya tidak lain dilakukan agar santri istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang ini. Pembiasaan ini harapannya nanti ketika sudah di masyarakat ini akan berimpak kepada masyarakat. Ketika santri sudah terbiasa jamaah, akan muncul kecenderungan nanti kalau dia di rumah akan bisa menularkan spirit jamaah ini kepada masyarakat sekitar. Dengan santri bermusyawarah, maka mengajarkan santri untuk mengemukakan pendapat dan juga mendengar pendapat orang lain. Seperti jawabnya kajian wasyawirum fil amri, bermusyawarah dalam semua permasalahan, semua perkara. Bukan ketika misalkan kita ada masalah, kita ada rapat, pokoknya kamu harus ikut apa katanya, bukan. Pemimpin yang baik itu adalah yang mendengarkan aspirasi dari bawahannya. Maka santri diajarkan seperti itu. Ketika nanti menjadi pemimpin, ada pemimpin yang bisa tidak cuma menuruti egonya, ya, karena pemimpin yang baik adalah yang bisa mendengarkan, tapi juga bisa menerima saran kritikan lainnya yang sebenarnya kemanfaatannya untuk apa yang dia pimpin. Ini diajarkan pesantren dengan tadi kegiatan. Terus kemudian bagaimana tadi ngaji, transfer ilmunya, itu juga ada konsep, ada sorokan maupun bandongan. Saya pikir semua santri sudah paham ya sorokan, bandongan. Atau perlu saya perjelas di sini. Sorokan adalah ketika santrinya baca, ada seorang ustadz atau kiai yang menyimak bacaannya. Kalau yang bandongan adalah kiainya yang baca atau gurunya atau yang baca, santri yang mendengarkan dan memahami seperti itu. Itu proses transfer ilmu yang diajarkan di pesantren dan semuanya jelas bersanad. Yang mana sanadnya ke ilmunya sambung ke Rasulullah SAW. Jadi pembiasaan itu harapannya tadi goalsnya adalah ketika santri ini sudah
terbiasa dengan aktivitas yang ada di pesantren, ya istiqomah yang dilakukan ini ketika nanti di masyarakat bisa diaplikasikan dan ditularkan kepada masyarakat agar masyarakat sedikit banyak mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dijalankan sampai ini pesantren. Karena kalau langsung copy paste yang ada di pondok di masyarakat itu tentu susah, tapi dari sepersekian persen minimal sudah ada yang bisa diaplikasikan untuk masyarakat ini agar mau melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Silakan Mas, langsung saja. Sebetulnya nilai-nilai pesantren yang kemudian nanti bisa membentuk seseorang secara keseharian maupun secara karakter kepribadian itu di dalam keseharian jadwal-jadwal yang ada di pesantren ini sudah diterapkan seperti yang tadi didahulukan oleh Mas Rifkil. Daripada kita bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, itu kan santri diberikan yang namanya kegiatan-kegiatan. Nah, ini merupakan sebuah pembelajaran kedisiplinan yang sangat baik, yang mana diharapkan santri itu paling tidak bisa memanage waktu. Dengan kemampuan memanage waktu tersebut, maka diharapkan juga bisa memanage prioritas, jadi bisa menentukan skala prioritas di dalam hidupnya. Kira-kira apa nih yang paling penting dan apa yang tidak penting. Itu penting juga kan bagi kita untuk bisa memanage hal tersebut. Nah, ini di dalam pesantren, kegiatan-kegiatan yang ada itu diharapkan menjadikan santri memiliki kesadaran untuk kemudian bisa mengatur waktu, mengatur prioritas dalam hidupnya agar hidupnya itu tidak sia-sia. Gitu. Dan semua yang ada di dalam pesantren itu manifestasi daripada nilai-nilai yang ada dalam kitab Turat. Jadi pasti seperti contoh bagaimana kapan waktu yang baik untuk berdoa, zikir-zikir yang dibaca setelah sholat, kemudian waktu-waktu mustajabah, itu kan pasti dimaksimalkan di pesantren dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Itu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab-kitab Turat yang juga dipelajari. Menarik sekali. Berarti pesantren itu adalah bukan hanya ruang untuk belajar, tetapi juga ruang pembiasaan. Jadi nilai-nilai itu tumbuh karena bukan dipaksa gitu. Betul. Adapun di pesantren ini bisa dianggap sebagai cara seseorang untuk belajar bermasyarakat terkecil. Kalau kita mungkin nanti terjun ke masyarakat, kehidupan nyata ya istilahnya, bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Di pesantren kita sudah diajarkan gitu. Khususnya di pesantren Jawa yang mungkin di sana menampung santri dari berbagai daerah. Jadi santri-santri bisa saling mengenal dan belajar setidaknya dari satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Belajar bahasanya, belajar kebiasaannya, keunikannya, bertukar cerita. Ini kan merupakan sebuah akulturasi budaya gitu ya. Jadi bisa ada yang namanya belajar untuk bermasyarakat, memanifestasikan sebuah ini kita Bhinneka Tunggal Ika, mungkin begitu ya. Baik. Jadi kita sepakat bahwa tradisi pesantren itu sangat kuat. Tapi di sisi lain, zaman juga terus bergerak dan menghadirkan tantangan bagi pesantren dan santri-santri gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara santri menghadapi era digital dan modernisasi tanpa meninggalkan adab serta nilai-nilai tradisi pesantren? Tentu saja kita perlu punya yang namanya filter. Jadi kita perlu menyaring terlebih dahulu. Kira-kira di media sosial ini apa yang bisa diambil baiknya, apa yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang positif dan produktif. Yang pertama, kita perlu melihat nilai-nilai kesantrian yang ditanamkan di dalam diri kita yang memperhatikan sisi spiritual dan juga moral. Nah, tentu dua hal ini menuntut seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan berkesadaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita melihat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan nilai etika yang ditanamkan di pesantren, dan itu berada di dalam media sosial, di TikTok ataupun di platform-platform yang kita tahu sekarang, kok
kemudian kita justru terbawa arus dan melakukan hal yang padahal bertentangan dengan nilai-nilai etika yang ada dalam pesantren, itu maka sangat disayangkan sekali. Sehingga kita perlu memiliki yang namanya filter yang kuat dalam memilih dan memilah mana sih hal yang positif yang bisa diambil dan mana yang tidak perlu dilakukan dan tidak perlu ditiru. Mungkin di dalam dunia di era digitalisasi sekarang, orang-orang bisa mengambil informasi dengan sangat mudah dari berbagai isu, dari berbagai topik. Kita bisa melihat banyak sekali dokter-dokter yang membagikan konten-konten edukasi, maupun ustadz, maupun kiai Gus dan Ning yang membuka pengajian online. Nah, di sini maka kita perlu untuk menyadari bahwa ruang digital itu sangat luas, yang manfaatnya itu bisa kita ambil. Sehingga kalau kita paham ada hal-hal baik di situ, namun juga ada hal-hal buruk, ya kita perlu mengatur skala prioritas. Kira-kira apa sih yang harusnya saya konsumsi di media sosial ini? Konten-konten yang positif kah? Konten-konten ngaji kah? Atau justru konten-konten joget-joget yang mungkin tren-tren yang mungkin kurang tidak jelas gitu ya? Memang menarik dan memanjakan mata, tapi kan tidak ada gunanya. Apalagi mungkin itu bikin sebagian orang itu bahagia ya, karena melihat konten-konten yang lucu gitu. Cuman ketika hal tersebut tidak sesuai dengan nilai adab, etika dan moral santri itu sendiri, maka harusnya kita perlu melakukan pembatasan terhadap hal-hal yang kurang memberikan faedah nyata gitu. Karena bagaimanapun juga menjaga diri atau memiliki filter atas mana yang baik dan kurang patut itu adalah keharusan bagi santri di media sosial. Adapun nanti seperti contoh, banyak sekali pengetahuan yang kita bisa dapatkan di media sosial. Pengetahuan tentang apapun itu, ilmu tentang apapun itu. Penting juga kita untuk subjektif terlebih dahulu. Jadi kita perlu melihat ini siapa ya yang bikin konten ini gitu. Ini orangnya dari mana ya, untuk lebih kritis. Misalkan kita berbicara tentang kesehatan maupun kedokteran. Ada orang membagikan konten kesehatan dan juga kedokteran, tapi ternyata orang itu bukan seorang dokter gitu, bukan bagian dari orang-orang yang sebetulnya betul-betul mengerti tentang apa yang dia bicarakan. Nah, ini maka kita juga harus tidak mudah percaya, tidak mudah langsung tergiring opininya atas sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang tidak sesuai dengan bagaimana siapa orang itu yang membawakan dan apa yang dibawakan di media sosial. Jadi penting juga untuk subjektif sebelum objektif gitu ya kalau di media sosial. Kemudian juga banyak sekali sekarang isu-isu tentang gosip, tentang artis, tentang hal-hal yang mungkin kurang faedah ya, unfaedah gitulah. Ini bagaimana santri itu bisa membatasi diri dari informasi-informasi yang kurang memberikan pengaruh positif gitu. Misalkan banyak sekali berita-berita tentang perceraian, perselingkuhan, KDRT gitu. Kita semua tahu hal itu bukan sesuatu yang baik gitu. Hal itu bukan sesuatu yang bisa ditiru. Mungkin kita bisa mengambil yang namanya pelajaran dari situ. Pelajaran, oh ternyata gak boleh ya seperti ini. Oh ternyata ini gak boleh ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari situ, tapi ketika kita terus mengikuti gosip-gosip yang tidak ada gunanya, tidak ada habisnya gitu, maka otak kita akan dipenuhi sesuatu yang bisa dibilang kurang positif, sesuatu yang menjauhkan kita dari nilai-nilai yang baik, dari belajar hal-hal yang lebih membuat kita itu berkembang gitu, karena lelah gitu, isinya hanya gosip, isinya hanya berita negatif. Maka perlu ada keseimbangan di dalam mengkonsumsi konten maupun berita di media sosial. Jangan hanya lihat sesuatu yang negatif, sesuatu yang berbau gosip ataupun hal-hal yang tidak kurang berguna gitu. Kita juga perlu mengakses informasi yang berguna. Atau misalkan informasi yang berguna pun yang akurat pun sudah membuat kita lelah gitu, karena terlalu banyak informasi yang masuk tanpa jeda gitu. Satu peristiwa dan peristiwa lain itu sangat berdekatan, sampai sebelum kita mampu merefleksikan sebuah peristiwa, ada peristiwa baru lagi. Nah, maka di situ saat ada di posisi itu kita bisa berhenti sejenak, melakukan yang namanya detox sosial media. Jadi tidak melulu diturutin. Tren itu jangan diikutin terus ya, kita nggak apa-apa kok untuk hiatus sebentar, untuk
kemudian menarik nafas dan mencari ketenangan gitu, mencari kejernihan di tengah era digitalisasi yang sangat riuh ini gitu, sehingga kembali kepada dunia nyata dan menghidupi hidup kita sebagaimana adanya itu merupakan sebuah cara untuk menjaga keseimbangan diri. Kita boleh terbuka dengan informasi, tapi kita sadar, oh ternyata informasi ini kadang berlebihan gitu ya, kadang bikin kita capek lihatnya, kadang bikin kita bingung, informasinya banyak banget dan muter-muter, clickbait, banyak yang hoax gitu, kita bingung. Oh berarti kalau memang kita perlu tabayun ya kita tabayun, tapi kalau kita sudah sangat kelelahan ya silahkan kita menarik diri, kemudian melakukan yang namanya detox sosial media, kita bermuhasabah dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kuncinya bukan menolak teknologi tapi menempatkannya secara proporsional. Betul, segala sesuatu perlu kita tahu porsinya lah dengan proporsional tersebut. Ya benar, setuju. Untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Gus Rifkil. Menurut panjenengan, bagaimana peran santri sebagai penjaga moral, perekat sosial, dan agen perubahan dalam kehidupan kebangsaan? Jadi santri itu harus berperan dalam semua hal itu sebagai agen sosial, terus kemudian tadi menjaga moral dan sebagainya. Perlunya agar mempunyai suri tauladan yang baik. Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa satu-satunya suri tauladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Bahkan alakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Yang mana tentunya sebelum Rasulullah dianggap menjadi Rasul pun orang kafir Quraisy sudah mengakui bahwa Rasulullah ini adalah orang yang paling baik adabnya, akan mendapatkan gelar al-amin, yang bisa dipercaya, orang yang jujur, akhlak dan adabnya luar biasa. Maka sesuai dengan tadi sakotkan lakum fi Rasulullah uswatun hasanah dan juga nama buis terutama karimal akhlak. Bahwa Rasulullah ditugaskan untuk menyuruhkan akhlak. Berarti karena tolak ukur kita sebagai umatnya Rasulullah dan Rasulullah SAW, maka satu hal yang wajib dipunyai santri, akhlakul karimah. Dengan santri mempunyai akhlakul karimah, ini sudah menjawab semuanya tadi. Menjadi agent of change, menjadi juga agar bermoral, dan tadi satu lagi satu lain tadi, agent of change, moral dan satunya lagi. Perekat sosial. Ya, perekat sosial. Ini semua terrangkum dalam uswatun hasanah dari Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah akhlaknya luar biasa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda dan sebagainya. Ini juga diajarkan di beberapa kitab salah, kitab turos yang sambil dipelajari basisnya dari Rasulullah SAW. Beliau juga mengajarkan bagaimana kita berinteraksi sosial, tidak cuma yang seagama, tapi juga yang berbeda agama. Kalau dulu di zaman saya sekolah ada namanya pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dan kemudian tiap tahun kurikulumnya berubah, kadang namanya berubah. Setelah PMP menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang menjadi PKN saja. Iya. Ini diajarkan dulu, kalau jenengan bisa cross-check lagi, ada tri kerukunan. Tri kerukunan antar umat beragama, antara umat seagama dan juga umat beragama dan pemerintah. Ini konsepnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Ketika jauh beliau dalam beberapa keterangan disebut hakul jiron, hak bertetangga. Ini konsep yang dianut dari tri kerukunan ini. Rasulullah dengan bersama pemeluk agama Islam, ini berarti para sahabat, bagaimana cara beliau berinteraksi secara sosial. Kemudian ketika Rasulullah dengan kafir Quraisy, bagaimana beliau berinteraksi sosialnya, juga ada bagaimana dakwah Islamnya Rasulullah dengan raja-raja di daerah yang lain. Ketika dakwah, mengirim surat terlebih dahulu, kemudian mengutamakan adab dan sebagainya. Ini sudah ada. As agent of change, kita juga sebagai santri harus sinkron dengan perubahan zaman. Harus peka, tapi tetap tidak melepaskan diri dari azanah pesantrenan. Ciri khas santri itu apa? Jadi semua terangkum dari itu. Ketika idola kita, ya, umat Islam tidak lain tidak Rasulullah SAW, dan itu bisa kita aplikasikan. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, dan diajari di pesantren bagaimana kita berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik, menjaga kesopanan dan semua hal tadi di pesantren diajarkan. Ada di kitab-kitab akhlak, ya, macam-macam
itu mulai level paling dasar sampai paling tinggi pun dijelaskan tadi. Yang simpelnya adalah rujukannya dari Rasulullah SAW, dan poinnya seperti ini, Mbak. Seorang santri itu harus punya akhlakul karim, itu bare minimum. Ya. Maka kalau boleh saya meminjam dawuhipun Gusmus, ya, beliau pernah dawuh, santri itu bukan yang mondok saja, tapi ketika ada orang yang punya akhlakul karim, akhlak yang baik, itu bisa dikategorikan sebagai santri. Maka mafhum mukhalafahnya menurut saya, ketika kok sampai ada seorang santri tidak punya akhlakul karimah, itu perlu dipertanyakan kesantrian. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi ini menunjukkan bahwa kontribusi dalam santri itu seringkali hadir secara senyap dan akan tetapi dampaknya terasa nyata seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana santri menjadi teladan bagi generasi muda melalui nilai-nilai kesantrian? Boleh dijawab nih Mas. Menjadi teladan bagi generasi muda melalui nilai-nilai kesantrian. Sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh, banyak sekali santri yang menjadi agent of change tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rifkil. Tantangan itu bukan hanya perlu kita lakukan hari ini, dan ketika kita bertanya bagaimana caranya, sebetulnya itu sudah dicontohkan oleh senior-senior kita tentang alumni-alumni yang mungkin di luar sana menjadi orang yang hebat, orang-orang yang memberikan pengaruh, memberikan dampak positif, orang-orang yang memberikan kontribusi nyata untuk bangsa ini, orang-orang yang memiliki banyak sekali kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya maupun dalam skala nasional gitu. Sehingga banyak sekali santri-santri yang menempati posisi-posisi strategis, menjadi rektor, menjadi dosen, DPR banyak, kemudian banyak sekali juga yang menjadi wakil rakyat ataupun yang menjadi. Nah, maka di sini harusnya orang-orang yang memiliki latar belakang santri yang kemudian menempati posisi-posisi tersebut itu bisa tetap sadar dengan nilai-nilai kesantriannya, dengan tetap mengutamakan akhlak dan juga akhlak maupun moralitas. Jadi meskipun nanti ada godaan-godaan, kita harus ingat dari mana kita berasal dan siapa kita. Sehingga bagaimanapun juga dinamikanya, santri tetap bisa menjadi seperti paku yang kokoh, yang menancap ke bumi, yang mengajarkan tentang keseimbangan dan kestabilitas antara moral dan juga spiritual maupun intelektual. Dan tapi ini merupakan suatu yang sangat sulit ya, suatu yang tidak mudah. Banyak sekali godaan di dalam diri kita tentang hal-hal yang mungkin bisa membuat kita jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Godaan-godaan tentang kebutuhan di dalam diri kita untuk mendapatkan kekayaan yang mungkin berlebihan, atau mungkin mendapatkan keinginan untuk mendapatkan validasi daripada orang lain. Mungkin validasi itu sesuatu yang manusiawi ya, kita setiap orang butuh dihargai gitu. Tapi ketika yang kita butuhkan adalah validasi yang berlebihan, kita butuh kehormatan, kita butuh dipandang orang gitu, maka motivasinya itu sebetulnya kurang tepat. Karena itu semua adalah bonus. Kehormatan yang didapatkan, validasi yang diberikan, itu bonus dari kontribusi yang kita berikan atas kepada masyarakat gitu, atau kepada bangsa ini, atau kepada orang-orang sekitar itu. Sedangkan yang paling penting adalah apa nilai kemanfaatan yang kita bawa dan bagaimana dampaknya. Itu kan yang paling penting. Adapun hal-hal di luar itu merupakan sesuatu yang sifatnya bonus dan kita tidak boleh menjadikan itu sebuah tujuan. Pengen jadi seorang yang punya kedudukan yang tinggi tapi hanya agar dihormati atau hanya agar kita mendapatkan harta. Lah ini kan sebuah motivasi yang keliru. Maka Rasulullah SAW sering mendakwakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Pertama, motivasinya ditata dulu. Kita mau apa ini? Kita mau bergerak itu untuk validasi atau mau berkembang? Kita mau memberikan dampak nyata, kontribusi positif itu untuk memang kita memikirkan orang lain, kebaikan untuk orang lain, atau sebetulnya itu hanya hal yang kita harapkan untuk kembali kepada diri kita sendiri. Apakah ada keikhlasan di situ?
dalam perjuangan kita. Apakah ada niat yang baik gitu? Niatnya itu apa? Itu perlu ditata terlebih dahulu. Karena kalau niatnya keliru, sudah hampir dipastikan meskipun sampai tujuan, tapi maka pahalanya atau nilainya itu tidak akan sama. Niat itu yang menentukan arah dari perjuangan itu sendiri. Sehingga untuk bisa mendapatkan yang namanya hasil yang baik, kemudian memberikan dampak yang nyata dan positif, tentu kita perlu mengatur niatnya. Kemudian caranya, yaitu adalah dengan menjaga integritas. Integritas di setiap perjalanan hidup kita, integritas moral. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu jangan berbeda gitu. Kemudian bagaimana cara kita itu membawa diri menghadapi konflik mungkin ya, itu perlu diperhatikan dengan tetap mengutamakan yang namanya kesantunan, dengan tidak yang namanya melakukan hal-hal yang menentang daripada integritas yang kita bangun gitu. Jadi harus amaliyah juga ilmiah, bukan hanya self brandingnya saja, seperti seolah-olah orang yang dermawan misalkan itu sering bagi-bagi apa di media sosial, tapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya justru sebaliknya. Ini sangat disayangkan dan itu banyak sekali di media sosial. Kita melihat sepertinya orang yang baik sekali, ini sekali, ternyata pencitraan. Nah itulah yang harus perlu diperhatikan oleh para santri, karena meskipun dipoles dengan polesan yang mungkin tidak ada celah ya, kelihatan luar biasa indah, tapi sesuatu yang palsu tidak akan bertahan lama. Yang perlu dibangun itu adalah niat yang baik tadi dan juga menjaga integritas kita. Jadi di media sosial itu ketika kita mau berkiprah bermanfaat di sana atau mungkin ingin mencari uang atau produktif ya yang amanah gitu. Kita bikin konten untuk mengajak orang beli barang misalkan karena kita affiliate gitu ya misalkan ya begitu. Nah ini harus kita sadari apa yang kita sampaikan itu jangan ada unsur kebohongan. Yang relevan gitu ya. Kita pasti tahu bahwa setiap produk itu kan kita menjual produk misalkan ada baiknya tapi juga ada kekurangannya kan, mungkin nggak ada yang sempurna. Cuman ya tidak perlu kita bumbui dengan hal-hal yang sampai sifatnya tadlis atau bohong gitu atau berlebih-lebihan. Oke, kita harus bisa bersikap dengan adil. Oke, saya memang harus menunjukkan kelebihan barang ini tapi saya tidak boleh mengada-ngada atas sesuatu yang tidak ada gitu, karena itu berimbasnya kepada integritas saya. Kan orang nanti akhirnya mempertanyakan kalau lama-lama ternyata mereka juga menyadari bahwa apa yang saya bicarakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu merupakan suatu tantangan juga. Banyak mungkin daripada santri tuh berlomba-lomba pengen kelihatan muncul di medsos, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ya silahkan, tidak masalah, asal harus ditata niatnya yang pertama. Asal harus dijaga integritasnya. Karena ketika dua itu tidak dijaga, maka kesuksesan followers sebanyak apapun itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita, kecuali mungkin kita semakin tenggelam dengan yang namanya kebutuhan akan validasi, semakin merasa diri kita tinggi, padahal tanpa ada integritas dan niat yang baik, maka akan sulit menyeimbangkan apa yang kita terima dan bagaimana kita mengelola hati dan diri. Karena kan kesuksesan sebetulnya di dalam agama dan juga bagi para santri itu bukan hanya yang sifatnya duniawi saja ya, bukan hanya tentang materi yang berlebihan. Meskipun itu baik, meskipun itu ya nggak masalah gitu. Santri yang memang harus memiliki perjuangan yang baik untuk memiliki kehidupan yang baik gitu kan ya. Cuman apabila kita hanya terpaku dengan hal-hal yang sifatnya materialistis atau popularitas gitu, tanpa kita memahami bahwa kesuksesan yang sebenarnya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan kesadaran atas apa yang dibebankan Allah kepadanya dalam hidup ini gitu. Bagaimana dia menjadi seseorang yang baik, bagaimana dia itu bisa membawa diri yang baik, bagaimana dia bisa bermanfaat dengan orang lain, itu adalah tentang perjalanan jiwa kita sebagai seorang santri, sebagai seorang yang diharapkan memiliki kemapanan intelektual, moral, dan spiritual. Jadi perjalanan jiwa kita, perjalanan diri kita menjadi orang yang mungkin dulu tidak baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik. Itu sebetulnya makna daripada kesuksesan hakiki.
yang dulu mungkin jauh dari Allah kemudian terus mendekat dengan membersihkan hati, karena ilaman atau Allah biqalbin salim. Itulah makna kesuksesan sesungguhnya gitu. Bukan hanya tentang gemerlapan kesuksesan di dunia saja, tapi juga bagaimana kita bisa membawa diri kita ini pada level yang lebih tinggi, yang lebih dekat dengan Allah, menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang tidak menyakiti orang lain, seseorang yang keberadaannya itu membawa ketenangan bagi sekitarnya gitu. Ini merupakan sesuatu yang sangat bernilai tapi kurang dihargai di era ini gitu, karena era ini lebih menghargai sesuatu yang sifatnya materialis, popularitas gitu. Mungkin teman-teman bisa sering ya melihat konten-konten orang-orang yang mohon maaf menggunakan baju-baju yang mungkin bisa dianggap branded ataupun mahal gitu, dan kita pasti menganggap bahwa orang ini berhasil sekali ya gitu. Bagaimana ya orang ini bisa beli segitu banyaknya gitu. Namun ternyata sekarang ditemukan banyak sekali orang-orang yang menggunakan barang palsu mungkin ya. Jadi kan maksudnya berarti kontradiksi gitu dengan berarti kan maksudnya hanya ingin mendapatkan apa dengan cara apa gitu. Kita perlu kemudian mengolah hal itu. Ya nggak masalah ketika penampilan itu menunjang diri kita, nggak masalah, karena memang ulama itu ada yang menggunakan baju yang bagus gitu. Ketika ulama itu ada yang zuhud, ada yang menggunakan, ada yang sebaliknya gitu. Ada yang zuhud, maksudnya zuhud itu kan dalam tafsir, beberapa tafsir ulama ada yang mendahulukan bahwa apa yang digunakan, bahwa harta itu ada di dalam hati, di tangan saja, tidak sampai ke hati gitu. Jadi meskipun pakai baju seperti apa, itu nggak nyampe ke hati, hanya pakaian saja, simbolis saja, bukan sesuatu yang betul-betul bermakna yang perlu diseriusin lah istilahnya. Tapi sebagian ulama yang memilih untuk menggunakan baju-baju yang lebih baik, kemudian hidup dengan cara yang mungkin tidak dianggap sebagai orang yang zuhud, karena kan representasi daripada zuhud itu kan kayak ngenes gitu, nggak punya apa-apa, kayak sederhana gitu ya. Tapi ternyata sebetulnya banyak kok ulama yang hatinya itu zuhud meskipun tampilannya itu tidak gitu. Ketika ditanya kenapa panjenengan itu berpakaian menggunakan sutra atau menggunakan baju yang bagus, ya karena saya menghargai ilmu yang saya miliki. Jadi memang tergantung niatnya. Orang mau berpenampilan seperti apa tergantung niatnya dan integritasnya. Itu yang penting gitu. Jadi jangan sampai kita itu silau dengan hal-hal yang sifatnya tampilan saja. Tapi kita harus memperjuangkan bagaimana zahir batin itu tertata dengan baik gitu. Silahkan penampilan baik, tapi tata batin kita dengan baik juga. Ya, jadi semuanya itu tergantung ya, innamal a'malu binniyat ya. Betul. Ya. Semuanya itu tergantung dengan niat baik. Sudah tidak terasa, sudah pertanyaan ke-6 saja nih. Apa tantangan dan harapan bagi masa depan santri dan pesantren? Boleh dijawab oleh Gus Rifil? Harapannya agar santri-santri ini semakin bermanfaat di umat dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh. Apa yang didapat ilmu apapun yang diajarkan di pesantren, mulai dari ilmu agama, ilmu tadi, life skill dan sebagainya, ini menjadikan modal yang sangat berguna, karena ibaratnya itu kita ditawarkan dari muka. Ketika ini semua sudah terbiasa dilakukan dengan kesadaran penuh, jadi pembiasaan ini akan menjadikan kita merasakan tidak terpaksa lagi. Orang yang belum terbiasa jamaah mungkin berat di awal, tapi ketika sudah terbiasa jamaah, dia akan merasa kurang afdol sholat kalau tidak jamaah, seperti itu. Atau orang yang terbiasa sholat malam, bahkan kalau sudah terbiasa dia itu belum bisa tidur kalau belum sholat malam, seperti itu. Jadi pembiasaan itu mungkin tipsnya seperti ini, bisa karena terbiasa. Nah, bagaimana agar terbiasa? Mungkin diawali dengan karena dipaksa, ya. Dipaksa biar nanti bisa terbiasa. Itu seperti itu. Jadi di pesantren memang konsepnya seperti itu. Mungkin apa yang kita rasakan di awal itu berat, bangun malam, ya, untuk sholat tahajud misalnya, atau
kita dituntut menghafalkan dalam jumlah tertentu. Kemudian juga ada beberapa tantangan challenge yang lain. Yang mana kalau ini semua bisa dilewati tantangan-tantangan ini, kita menjadikan ini hal yang biasa kita lakukan, istiqomah kita lakukan, insya Allah manfaatnya lebih besar. Dan tantangannya untuk masyarakat, untuk santri sekarang adalah bagaimana kita tetap relevan dengan zaman. Dalam arti, jangan cuma FOMO. Kebanyakan orang itu masih FOMO. Trennya apa gitu. Ini harus gini. Padahal cocok nggak sih untuk kita? Santri itu cocok nggak kayak gini? Bagaimana ini relevan nggak dengan kita? Jangan kemudian ibaratnya kalau seumpama gini, ukuran sepatunya 42, jangan memaksakan pakai yang ukurannya 43 atau 40, kan nggak enak. Jadi relevan nggak dengan kita? Cocok nggak dengan kita? Dengan jiwa pesantren kita? Maka santri itu harus memilah dan memilih. Do and don't-nya apa? Terlepas perkara halal dan haram itu juga jelas ya, karena haram itu jelas ya, yang haram itu juga jelas, halal jelas, haram jelas, tapi kan ada juga perkara-perkara yang lain, makruh, sunnah, mubah. Dan kalau dalam kita mengambil hadisnya Kanjeng Nabi, kalian boleh melakukan apapun yang kalian lakukan. Ya kamu tidak malu. Nah, malu ini juga bagian dari yang harus dipunyai santri. Kita boleh melakukan apapun. Tadi, pantas tidak? Buat kita malu enggak? Karena ada hal-hal kepantasan, hal-hal yang menempel dalam diri santri ini yang tentunya tidak boleh kita langgar. Betul. Ya, jadi tantangannya seperti itu dengan perkembangan. Silahkan, jadi saya bilang pengen terjun di dunia sosial media, boleh, silahkan. Pengen bermanfaat dengan share ke ilmu, silahkan. Tapi pastikan al ilmu qabla al amal. Berilmu dulu, baru beramal. Jangan keburu pengen viral, pengen terkenal, pengen merupakan moral. Jangan kemudian udah ini berambisi untuk dakwah di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi modalnya belum ada. Ini ibarat kita mau masuk medan perang tapi senjatanya nggak lengkap. Ya konyol nanti. Jadi boleh ngomong di sosial media dengan pendapatnya, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Kayak ibarat tadi contohkan, kalau kita tanya kaitan medis ya tentunya ke dokter, bukan ke mekanik. Kalau tanya mesin ke mekanik, bukan ke dokter. Hal seperti itu. Jadi tanyakan kepada ahlinya, fasalu al-dzikr. Jadi memang sesuai dengan kapabilitasnya. Nah, tawaduk boleh, tapi jangan kemudian jadi rendah diri yang membuat santri menjadi insecure. Terus dengan semua perkembangan zaman, jangan terlalu gampang reaktif. Tidak semuanya harus kita sikapi, tidak semuanya harus kita respon, do and don't-nya harus jelas. Kalaupun mau menyikapi, pastikan dengan standar keilmuan yang mumpuni, agar tidak menjadi blunder dan kemudian menjadikan hal-hal yang kegaduhan yang terjadi, yang akhirnya juga tidak berdampak baik, tidak ada manfaat, tapi juga akhirnya menjadikan maborot. Jadi untuk santri-santri tetap berproses, belajar ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan relevan di zaman, dan semua itu kalau panjenengan benar-benar belajar dengan baik di pesantren, insya Allah pesantren sudah menyediakan itu semua, tinggal diambil dan diaplikasikan, nanti kemanfaatannya bisa diunduh ketika nanti di masyarakat. Baik, terima kasih Gus. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa masa depan itu sangat ditentukan oleh kemampuannya. Gitu, betul. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Keluar dari pembahasan tadi, bagaimana perasaan Gus Daning ini ketika berkunjung ke Bawean, terutama di Membol Falah ini? Saya dulu apa saya dulu? Terlampian. Bisa Gus repeat dulu. Kalian aja biar closingnya sudah ya. Jadi first impression kita pertama kali masuk ke Bawean dengan kemarin perjalanan yang kita tempuh pakai pesawat, dan alhamdulillah 2 hari kami di sini kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Karena yang seperti kita tahu, kita baca juga banyak sumber referensi, ternyata Bawean ini kota ilmu. Ya, banyak tokoh-tokoh yang luar biasa lahir di Bawean. Kayak ada Imam Masjidil Haram itu dulu juga ada salah satu yang lahir dari sini. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Terus kemudian dengan segala macam ya yang ada di sini, saya merasakan kedamaian ya. Let's slow living banget kalau di sini. Dan Anda semua harus bersyukur karena di pulau ini ya, meskipun cuma 2 kecamatan, alhamdulillah Anda semua seperti yang tadi saya
malam saya sampaikan, berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat, karena di usia-usia yang sangat menunjang kalian untuk belajar, kalian berada di tempat yang di pesantren yang disebut dijauhkan dari distraksi, dan alhamdulillah Imam Falah ini juga difasilitasi semuanya oleh Duriah, para masyayikh dan juga ustadz-ustadzahnya agar panjenengan semua bisa mengeluarkan nanti potensi-potensi maksimal dengan catatan dan saya di awal tadi bilang belajar bersungguh-sungguh, dan apapun kegiatan yang ada di pesantren lakukan dengan kesadaran penuh, nanti ngunduhnya kalau sudah di rumah. Baik. Itu dari saya. Silakan Ning. Cukup berkesan pertama kali menginjakan kaki di Pulau Bawean ini, sangat asri dan sejuk karena mungkin musim hujan ya. Tapi saya merasakan kedamaian yang seperti yang didakwakan oleh Mas Rifkil, kehangatan juga, dan merasakan sesuatu yang mungkin tidak jauh berbeda gitu dengan situasi di Jawa, karena memang nilai-nilainya serupa ya, nilai-nilai yang diajarkan ditanamkan di sini juga sama gitu. Tapi satu hal yang kemudian membuat saya tergugah untuk sedikit berpikir bahwa tadi didauhkan orang-orang dari sini banyak sekali yang menjadi tokoh gitu di luar sana gitu. Karena justru semangat yang kuat itu tumbuh dari keterbatasan. Kita mau pergi ke Jawa kan harus nyebrang dulu, kemudian mungkin harus nunggu kapal, aksesnya tidak semudah orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa. Tapi ternyata yang tinggal di sini itu juga bisa, bahkan bisa melampaui gitu, oleh orang-orang yang tinggal dengan kenyamanan, tapi tanpa punya motivasi yang kuat, tanpa punya himmatul ulia, tanpa punya impian yang tinggi. Justru dengan keterbatasan itu bukan untuk membatasi kita, tapi itu untuk kemudian menjadikan diri kita semakin termotivasi menggapai impian kita. Jadi sangat luar biasa gitu. Banyak sekali cerita-cerita yang saya dapatkan yang kemudian saya merasa bahwa ya memang manusia itu diberi kemampuan luar biasa untuk berjuang dan beradaptasi. Bahkan di tengah berbagai macam keterbatasan, mereka selalu bisa beradaptasi dan juga keluar sebagai pemenang gitu. Jadi jangan menyerah dengan keterbatasan yang kita punya. Gunakan segala macam sumber daya, gunakan segala macam anugerah yang diberikan oleh Allah untuk mencapai tujuan-tujuan baik yang ingin kita ciptakan gitu di dunia ini, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Karena terbukti bahwa orang-orang dari yang mungkin dulunya kita tidak berpikir bisa ada di tempat yang mereka berada hari ini, ada yang jadi rektor, ada yang mungkin jadi orang-orang petinggi gitu dari pulau sekecil ini gitu, maka tidak ada yang mustahil. Jadikan itu motivasi yang kuat gitu, bahwa keterbatasan itu justru melahirkan semangat perjuangan yang tinggi. Baik, terima kasih untuk mewakili semuanya. Saya berterima kasih kepada Imas dan Gus Rifkil telah hadir dan berbagi bersama kami di sini. Semoga teman-teman yang nonton ini, terutama santri-santri di luar sana, semakin berkembang. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.